Di sini kita akan lebih detail lagi ya. Kenapa negara kita selalu dibuat gaduh part kedua oleh Vera Aoki. Disimak ya. Kalau kita lihat keberanian Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, di mana beliau sudah berhasil setelah merebut Freeport 51% lebih, kemudian beberapa kilang minyak yang tadinya dipegang oleh asing, dan sekarang menolak keinginan negara-negara Eropa yang memaksakan agar nikel yang kita punya dijual secara mentah kepada mereka. Makanya negara kita nggak ada habisnya dibikin ribut. Masyarakat yang nggak paham, masyarakat yang awam terhadap hal seperti ini diprovokasi oleh mereka yang sedihnya adalah orang sebangsa dan setanah air kita sendiri. Mereka yang terbiasa mendapatkan saku dari asing dan asing, kemudian memprovokasi kepada masyarakat untuk berteriak kalau pemerintah menjual Indonesia kepada asing dan asing. Hei para perampok! Punya malu gak kalian? Itu tanah air kalian sendiri loh. Kalian pasang topeng seolah-olah kalian paling peduli kepada masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, kalian gak peduli sama mereka. Kalau nikel ini kita jual secara mentah, tentu saja kita hanya tinggal menggali dan menjual. Tetapi kalau nikel ini kita olah di tanah air kita menjadi baterai untuk HP, menjadi baterai untuk mobil, tentu saja ada lapangan kerja yang lebih besar lagi untuk masyarakat Indonesia. Buat kalian-kalian yang pakai topeng selama ini pura-pura baik dan perhatian sama masyarakat Indonesia, berani nggak jelasin hal yang satu ini sama masyarakat Indonesia? Hei, para perampok, punya malu sedikit. Kemarin begitu rame mengenai lagu kebangsaan yang diparodikan dengan bahasa Melayu. Ada yang perlu kalian garis bawahi, di sini bukannya saya meremehkan masalah yang satu ini. Tapi jujur saja saya melihat masalah yang satu ini adalah sebuah pengalihan isu di mana Sang Bohir sudah kelimpungan, kewalahan untuk melindungi orang yang sudah mahal-mahal dia keluari biaya untuk dipulangkan ke Indonesia. Rizik Syihab juga lulusan Malaysia. Bisa jadi yang bikin adik kelasnya yang kuliah di sana, yang sama-sama di satu kampus di sana. Tesis dari Rizik saat masih kuliah di sana sebelum dia selesai kuliah, ada di situ tertulis Indonesia tidak akan bisa dirubah menjadi negara syariat Islam selama Pancasila dan Undang-Undang 45 masih tegak didirikan di Indonesia. Nah, yang kayak begini-begini yang bikin orang Indonesia atau orang Malaynya itu tugas polisi dan kepolisian Malaysia yang memeriksa keadaan ini. Dan kalau sampai yang bikin itu ternyata orang sana, ya bisa jadi juga karena kan investor sekarang lebih banyak masuk ke Indonesia ketimbang Malaysia. Perekonomian Indonesia menjadi perekonomian nomor 1 di Asia Tenggara. Perekonomian Indonesia menjadi perekonomian nomor 1 di Asia Tenggara. Yang kayak begini, masih lo mau ragukan lagi? Masih lo mau ngomong apa lagi tentang pemerintahan yang saat ini? Ini dipakai sedikit. Bohir juga udah bingung, udah ngeluarin duit banyak untuk mulangin si lonte politik bersama keluarga.
Tapi ternyata nggak bisa kerja apa-apa dari kasusnya yang sekarang yang bikin dia sampai ditahan. Belum lagi ngumpul-ngumpul di Tebet, ngumpul-ngumpul di Megamendung, urusan tanah di Megamendung, dan beberapa kasus yang lainnya udah banyak nungguin Doski. Ya mau bilang gimana lagi, bohir pusing coy. Begitu juga dengan penemuan tempat pelatihan teroris di Jawa Tengah. 12 lokasi yang tersebar di Jawa Tengah. Dan yang ada di gambar tersebut, ada video tersebut, merupakan lokasi yang dibuat, pembuatan video merupakan pelajaran awal atau tutorial awal sebelum praktek kepada para murid-murid dari organisasi Jemaah Islamiyah tersebut. Baik. 12 Jaringan teroris JI melatih generasi muda berbagai teknik bela diri, termasuk keterampilan penggunaan pedang serta samurai. Selain itu, juga ada latihan penyergapan serta latihan merakit bom. Lokasi ini merupakan komplek villa yang disewa oleh jaringan teroris JI sebagai tempat pelatihan. Selain di lokasi ini, tim Densus 88 Mabes Polri juga berhasil menemukan beberapa tempat latihan lain di Jawa Tengah. Jadi apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir! Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Makanya Densus 88 yang menjadi koboi ente. Dikit-dikit juga teroris tangkap, tembak, pala lu mau menyan. Tahu Densus 88? Salep 88, obat kurang. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan? Siap lawan? Makanya saya kasih tahu, hati-hati Pak, Bu. Pemerintah, tentara, polisi, hati-hati. Di Irak, karena banyak oknum tentara dan polisi yang melakukan kezaliman kepada rakyat, begitu rakyat melakukan pembalasan, tentara dan polisi mereka sembelih di tengah jalan, saudara. Mereka sembelih saat ini di tengah jalan, saudara. Enggak main-main, saudara. Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan di Indonesia. Nah, ini juga tentu saja ada kaitannya karena memang sebelum si Lonte Politik pulang ke Indonesia, dia bahkan pernah memberikan persyaratan di saat Bapak Mahfud MD menghubungi apa yang bisa dibantu, tetapi pada kenyataannya orang yang ditawarin dengan baik-baik, istilah kasarnya dikasih hati, minta jantung. Si Lonte Politik minta pemimpin teroris untuk dibebaskan. Tentu saja nggak bisa. Nah, makanya keluarlah teroris-teroris yang sudah pernah beberapa kali ditangkap di sekitaran Jawa Tengah. Di sini mungkin kalian akan aku perlihatkan lagi sebuah video. Ini video lama yang menurut pengamatan beberapa pengamat di televisi Jepang menceritakan, mengkhawatirkan, dan mengecap kalau Indonesia itu sudah merupakan red zone-nya teroris, terutama di sekitaran Pulau Jawa dan Sumatera. Karena apa? Karena
dari kejadian di Filipina, ISIS bergerak di sana, di Mindanao, kemudian selesai, maka diperkirakan oleh pengamat Jepang, para teroris itu akan turun ke Indonesia dan berkembang di Indonesia. Makanya Indonesia dianggap red zone. Itu akan saya up juga videonya nanti setelah ini, biar kalian tahu apa pendapat dari luar mengenai negara kita. Masuk TV Jepang. Ini Mindanao, Filipina. Indonesia paling merah, gila. Lihat tuh, disorot sama TV luar. Indonesia paling merah, teroris katanya. Mampus deh loh. Kampret, tempat disialan emang. Bikin rusak negara sendiri. Sialan nih orang. Oke, sekian dulu dari saya, Aoki Vera. Kapan-kapan kita akan bahas yang lain lagi. Dan untuk yang masalah ini, tetap aja ujung-ujungannya semua ada dalam lingkaran setan. Mereka-mereka, sedihnya, orang sebangsa dan setanah air kita sendiri yang menjadi perampok di tanah air kita. Kemudian mereka pasang muka orang yang paling baik dan yang paling perhatian sama masyarakat Indonesia. Buat masyarakat Indonesia, ayo cerdas sedikit, lihat siapa mereka. Kalau mereka memang orang-orang yang benar-benar memperhatikan rakyat Indonesia, dia tidak akan bolak-balik membuat rusuh di tanah air. Sementara dia punya tanggungan hutang sama negara. Bayar hutang lo. Gak usah itu duit dipakai buat bikin rusuh di tanah air. Bayar hutang, Cong. Bayar hutang. Bayar hutang.